Hai Sobat Asis Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, karena musim sekarang banyak orang yang kelihatan sehat namun hati dan perasaannya terluka. Oke, semoga itu bukan di antara kalian ya. Oke, tetaplah enjoy dan jangan lupa untuk full senyum. Di video kali ini Mimin mencoba untuk ngebahas sebuah film seru yang dirilis tahun 2021. Film ini berjudul The Legend of Immortal Sword Cultivation, yang mengisahkan seorang pemuda asal desa yang menjadi incaran para pasukan aliansi dunia persilatan. Sebab secara tak sadar dirinya telah mencabut sebuah pusaka pedang legendaris yang terkenal akan kesaktiannya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi uduknya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di sebuah kota ujung kulon inilah film pun dibuka. Kita diperlihatkan akan kedua sosok bocah desa yang berprofesi sebagai pedagang batu mineral. Mereka bernama Nona Xiao dan Lin Xuan. Saat itu Lin Xuan sedang bercerita akan tragedi 1000 tahun yang silam, di mana pada saat itu semua pendekar penjuru benua berlomba-lomba untuk menjadi seorang dewa. Untuk menjadi dewa abadi bukanlah hal yang mudah, sebab mereka harus berhasil mencapai tahapan level kultivasi tingkat 6, serta harus lolos uji menaiki tangga petir sebelum masuk ke dalam kota langit. Ya, dengan bercita-cita menjadi dewa itulah, mereka akan memiliki kehebatan yang tiada tanding hidup dalam keabadian. Di tengah perjalanan sambil bercerita itulah, di sisi lain terlihat para penduduk kota dikejutkan akan kemunculan kedua pendekar sakti yang sedang beradu mekanik demi mendapatkan informasi akan titik keberadaan pusaka pedang api. Ia bernama Feng Xian dan Dong Er, yang merupakan pendekar pedang dengan tingkatan kultivasi level 3. Karena kalah cepat, terlihat Dong Er kewalahan melawan teknik jurus pedang yang dikeluarkan Feng Xi. Dan memilih untuk kabur menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Karena adegan itulah, tiba-tiba kereta kuda yang dinaiki Nona Xiao dan Lin Xuan terhenti, sebab para pengawal istana sedang menjalani operasi malam untuk mencari Dong Er yang kemungkinan besar bersembunyi dan melakukan penyamaran. Lin Xuan yang tak ingin perjalanannya terganggu untuk pulang ke desa tercinta, dirinya mencoba untuk mengecek akan isi kotak yang dibawanya. Dan benar saja, di sini Lin Xuan sangat terkejut melihat salah satu dari isi kotak yang ia bawa terdapat seorang gadis. Mengerti jika gadis tersebut merupakan orang yang sedang diburu oleh para pengawal istana. Lin Xuan berusaha untuk menyelamatkan dengan melakukan penyogokan agar para pengawal istana tak mengecek akan isi kotak yang dibawanya. Berkat ide cerdik tersebut, akhirnya Lin Xuan pun lolos dan bisa melanjutkan perjalanan untuk dapat keluar dari keramaian kota. Sedangkan di sisi lain di dalam kuil meditasi, terlihat Feng Xi dan yang lainnya sangat khawatir melihat gurunya yang tiba-tiba menjerit kesakitan. Karena tak ingin terjadi hal buruk, salah satu murid mencoba untuk menerobos masuk mengecek akan kondisi gurunya. Namun, seketika dirinya malah terseret oleh aura kodam harimau yang kultivasinya sudah mencapai tingkatan 6. Seusai tersadar, Master Feng Yun memarahi semua muridnya
karena telah lancang masuk tanpa izin ke dalam kuil meditasinya. Di sini Feng Xi kemudian bertanya pada Master Feng Yun akan hal yang terjadi pada dirinya. Master Feng Yun mengatakan jika dirinya sangat berkeinginan besar untuk dapat segera melewati batas kultivasi tingkat ke-6-nya dengan cara paksa. Namun, hal itu tak dapat dengan mudah ia lakukan. Sadar jika hanyalah pusaka pedang api legendaris yang mampu meningkatkan batasan kultivasi, Master Feng Yun menanyakan akan titik keberadaan pusaka pedang api tersebut pada Feng Xi. Di sini, Feng Xi menjawab dan memberitahu jika titik keberadaan pusaka pedang api legendaris sudah berhasil ia temukan. Namun, pusaka pedang legendaris tersebut dijaga oleh api suci yang membuat dirinya tak mampu untuk menyentuh bahkan mengambilnya. Karena ambisinya tak ingin gagal melakukan kultivasi menjadi dewa, Master Feng Yun menyuruh pergi Feng Xin agar ia dapat menemukan cara untuk mendapatkan pusaka pedang api legendaris tersebut. Pagi harinya, terlihat Dong Er sudah tersadar dari pingsan. Namun bukannya mengucapkan rasa terima kasih, namun dirinya malah menggambar Lin Xuan berulang kali, yang kemudian pergi begitu saja. Karena sudah beberapa bulan pergi meninggalkan desa tercinta, terlihat Lin Xuan dan Nona Xiao yang baik mereka memberikan oleh-oleh khas makanan kota dengan para penduduk di desanya. Yang setelahnya Lin Xuan kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya, pergi ke hutan untuk mencari batu mineral yang berkualitas baik di kaki Gunung Xiao. Dan benar saja, di saat Lin Xuan menemukan batu mineral, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh monster ganas penunggu hutan Gunung Xiao. Karena tak ingin tewas disantap secara hidup-hidup, Lin Xuan berusaha untuk mengeluarkan jurus kaki 1000 untuk dapat kabur dari hadapannya. Di waktu yang bersamaan pula, terlihat Feng Xi dan pasukannya juga datang di tempat keberadaan pusaka pedang api legendaris tertancap. Feng Xi, sebagai murid yang baik serta tak ingin mengecewakan gurunya, ia berusaha melakukan segala cara agar dapat mencabut pusaka pedang api legendaris tersebut. Mengerti akan tindakan tersebut, tentu Dong Er tak akan tinggal diam. Yang seketika dirinya melesatkan serangan untuk menggagalkan rencana Feng Xi mendapatkan pusaka pedang api. Di tengah perseteruan yang amat sengit itulah, secara tak sengaja Lin Xuan yang didorong si monster penunggu hutan berhasil mencabut pusaka pedang api legendaris di tengah-tengah pertarungan Feng Xi dan Dong Er. Melihat akan kenyataan tersebut, tentu mereka sangat terkejut dan tak menyangka jika Lin Xuan si pemuda asal desa mampu bahkan dengan sangat mudahnya ia mencabut pusaka legendaris pedang api tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Ya, berkat kesaktian pusaka pedang api itulah Lin Xuan akhirnya berhasil membunuh si monster penunggu hutan cukup dengan sekali tebasan. Sadar akan hal tersebut, Feng Xi mencoba untuk merebut pusaka pedang yang berada di tangan Lin Xuan. Namun aksinya nihil ia lakukan, yang membuat dirinya terpental oleh aura pedang tersebut. Karena belum bisa mengendalikan pusaka pedang legendaris api suci itulah, membuat Lin Xuan seketika terjatuh pingsan. Yang untungnya dengan sigap, Dong Er menyelamatkan dan membawanya pergi dari sana. Namun, masalah tak selesai sampai di situ, sebab di waktu yang bersamaan desa Lin Xuan didatangi oleh kakak seperguruan Feng Xi yang bernama Feng Tan, yang mana kedatangannya di desa tersebut tak lain untuk merebut pusaka pedang api suci yang saat ini berada di dalam tubuh Lin Xuan. Di sini Feng Tan juga menggeretak para penduduk desa untuk menunjukkan akan keberadaan Lin Xuan padanya. Jika tidak, maka ia tak akan segan-segan untuk memporak-porandakan desa dan membunuh mereka semua. Yang untungnya aksi tersebut berhasil dipatahkan oleh Dong Er yang bersamaan datang dengan Lin Xuan. Dong Er yang tak ingin melihat para penduduk desa tak bersalah mati di tangan Feng Tan, dirinya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengusir dan melawan kehebatan teknik pedang Feng Tan. Ya, karena berbeda tingkat level kultivasi itulah, dengan sangat mudahnya Dong Er dikalahkan oleh Feng Tan. Lin Xuan yang tersurut emosi, seketika dirinya juga melesatkan serangan bertarung dengan Feng Tan, meskipun dirinya belum bisa mengendalikan jiwa api suci yang berada di dalam tubuhnya. Dalam kondisi yang terdesak inilah untungnya kakek angkat Lin Xuan yang sekaligus gurunya yang bernama Master Tobao datang tepat waktu menyelamatkan Lin Xuan
dengan melesatkan jurus kultivasinya yang sudah berada di tingkat level 5. Melihat akan kesaktian si kakek tua tersebut, Feng Tan memilih untuk pergi dari hadapannya. Tak berselang lama malam harinya, di sebuah kuil meditasi tempat keberadaan Master Feng Yun, terlihat Feng Xi dan Feng Tan melapor menghadap pada gurunya. Di sini mereka memberitahu jika pusaka pedang api legendaris sudah jatuh di tangan pemuda desa. Tak hanya itu, Feng Tan juga melaporkan jika di dalam desa tersebut juga ada seseorang kakek yang tingkat roh kultivasinya sudah berada di level 5, Master Feng Yun, yang sadar jika si kakek tua yang mereka maksud ialah Master Tobao, yang merupakan saudara seperguruannya, yang juga kemampuan kultivasinya yang sama. Ia menyuruh Feng Tan dan Feng Xi untuk dapat mengundang Master Tobao untuk dapat datang di dalam perguruan menemui dirinya. Mendengar akan titah perintah tersebut, Feng Tan dan Feng Xi mengucapkan siap laksanakan di hadapan Master Feng Yun. Seusai kedua muridnya pergi, Master Feng Yun kemudian melanjutkan latihan tingkat kultivasinya tahap demi tahap agar sampai di titik tahapan kultivasi tingkat ke-6 untuk menjadi dewa. Dong yang menyadari jika bahaya akan segera datang, ia membujuk Lin Xuan untuk dapat ikut bersamanya pergi di dalam perguruannya, agar Lin Xuan dapat berlatih mengendalikan dan mengontrol jiwa api suci yang sudah berada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat Nona Xiao sedang mencari akan kepergian Lin Xuan, tiba-tiba ia dikejutkan akan kemunculan Feng Tan dan Feng Xi yang menghalangi jalannya untuk pergi. Feng Tan yang mengetahui jika gadis mungil tersebut ialah sahabat baik Lin Xuan. Dengan ide cerdik, Feng Tan memanfaatkan Nona Xiao agar mempermudah dirinya menemukan dan menangkap Lin Xuan. Seusai menjalankan misi pertamanya, tibalah Feng Tan dan Feng Xi di dalam kediaman Master Tobao. Di sini Feng Tan menyampaikan undangan resmi dari gurunya Master Feng Yun agar Master Tobao dapat datang menemuinya karena tak ingin terjadi hal buruk pada Lin Xuan. Master Tobao memenuhi undangan tersebut untuk datang menemui Master Feng Yun. Malam harinya di saat Lin Xuan dan Dong sedang beristirahat santuy di tengah-tengah hutan, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan Nona Xiao, yang ternyata hal itu hanyalah pancingan agar Feng Tan dan Feng Xi dapat dengan mudah menyergap dan menangkap Lin Xuan. Di saat mereka hendak membawa pergi Lin Xuan dan Dong tiba-tiba mereka diserang oleh monster ganas penunggu hutan. Melihat akan kesempatan tersebut, Dong berusaha untuk dapat membawa pergi Lin Xuan sejauh mungkin. Di tengah pelariannya itulah, secara tak sengaja Dong terpleset jatuh mantap masuk ke dalam jurang. Yang ternyata tempat tersebut merupakan tempat gua rahasia yang terletak di kaki Gunung Xiao. Namun, lagi-lagi mereka dikagetkan akan kemunculan si monster ganas penunggu hutan. Dalam keadaan yang terdesak itulah tiba-tiba tubuh Lin Xuan mengeluarkan api suci membakar aura roh kegelapan yang berada di dalam tubuh si monster tersebut. Yang ternyata monster ganas yang usai menyerang mereka ialah ayah kandung Dong yang kehilangan akal sehatnya akibat dikuasai oleh jiwa roh pedang hitam di saat dirinya melatih kultivasi tingkat keempatnya. Berkat api suci itulah, terlihat saat ini ayah Dong pun dapat pulih ke wujud semula. Sadar jika pemuda desa yang berada di hadapannya ialah manusia pilihan langit. Dengan rasa terima kasih sudah ditolong, kemudian ayah Dong mengajarkan Lin Xuan cara agar dapat mengendalikan jiwa api suci yang dimilikinya, agar Lin Xuan juga dapat membangkitkan roh pedang yang masih tersegel di dalam tubuhnya. Ketika dalam proses meditasi pembentukan pedang api suci yang dibantu oleh Dong tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan Feng Tan dan Feng Xi yang hendak menggagalkan proses meditasi Lin Xuan. Dong yang panik melihat ayahnya terluka menghadapi mereka berdua seorang diri. Ia berusaha untuk melesatkan serangan. Namun hal tersebut tak ada gunanya, sebab Dong sudah kehabisan banyak energi untuk membantu Lin Xuan. Dalam kondisi yang amat genting inilah untungnya Lin Xuan dapat menyelesaikan tahapan kultivasi pembentukan pedang api suci yang seketika menebaskan pedang tersebut ke arah mereka. Karena tak memiliki keberanian untuk melawan, Feng Xi dan yang lainnya memutuskan untuk kabur melarikan diri.
karena luka yang dialami ayah Dong-er sangatlah serius. Tentu, saat itu juga ayah Dong-er menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Master Tobao akhirnya datang di dalam perguruan Master Feng Yun. Karena sudah sekian lama tak berjumpa, terlihat dengan sombong Master Feng Yun melihatkan kemampuannya di hadapan Master Tobao, serta menantangnya untuk dapat beradu mekanik dengannya. Karena ambisi Master Feng Yun demi mencapai level kultivasi tingkat ke-6, ia menggertak Master Tobao untuk dapat segera menyerahkan Lin Xuan padanya. Tentu hal tersebut ditolak oleh Master Tobao sambil mengatakan jika dirimu tak pantas untuk mencapai tahapan menjadi dewa. Lin Xuan yang tak ingin gurunya dalam bahaya, ia juga datang masuk ke dalam markas perguruan Master Feng Yun. Melihat akan kedatangan Lin Xuan, Master Feng Yun mencoba untuk mendoktrin dengan mengatakan jika kakek angkatmu Master Tobao lah yang telah membantai semua keluarga Lin termasuk kedua orang tuamu di saat dirimu masih berumur 5 tahun. Mendengarkan akan berita tersebut, tentu Lin Xuan tak percaya akan perkataan Master Feng Yun, yang seketika dirinya melesatkan pusaka pedang bertarung dengannya. Lin Xuan yang melihat Dong-er terdesak, ia berusaha untuk menolongnya melawan Feng Tan dan Feng Xi. Sedangkan Master Tobao berduel sengit dengan saudara seperguruannya. Di sini terlihat Lin Xuan berhasil memojokkan Feng Tan. Namun dengan akal liciknya itulah, Feng Tan memanfaatkan Nona Xiao yang masih di bawah kendalinya untuk membunuh Lin Xuan. Sadar jika yang ia tusuk ialah Lin Xuan, Nona Xiao yang tak ingin terus-terusan terpengaruh sihir dari Feng Tan, ia memilih melakukan bunuh diri menggunakan pisau belati tersebut. Melihat akan kenyataan tersebut, seketika Lin Xuan pun mengamuk membabat membunuh Feng Tan dengan sekali tebasan. Tak cukup sampai di situ, Lin Xuan yang tak ingin gurunya terbunuh, dari kejauhan ia berusaha untuk membabat Master Feng Yun. Sadar jika gurunya dalam bahaya, Feng Yun memilih untuk menjadi tameng agar gurunya tak mati di tangan Lin Xuan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut, Master Feng Yun mencoba untuk menyerap jiwa api suci yang berada di dalam tubuh Lin Xuan. Yang untungnya, aksi tersebut berhasil dipatahkan oleh Master Tobao. Meskipun kekuatan dan level kultivasi mereka sama, namun saat ini Master Tobao bukanlah lawan yang imbang bagi Master Feng Yun. Di sini, Master Tobao mengorbankan dirinya agar Lin Xuan dapat kabur dari sana. Di saat kabur itulah, sialnya pusaka pedang api milik Lin Xuan masih tertancap tertinggal di dalam markas Feng Yun. Dengan melihat luka yang dialami Lin Xuan sangatlah parah, Dong-er sangat mengkhawatirkan akan keselamatannya. Di bawah alam sadar, terlihat Lin Xuan bertemu dengan kedua orang tuanya. Dari mimpi itulah terlihat Lin Xuan berhasil mendapatkan pedang api suci yang baru. Di waktu yang bersamaan inilah di sisi lain terlihat Master Feng Yun dan para muridnya berhasil sampai di Gunung Salju, yang merupakan satu-satunya jalan untuk dapat menuju Istana Langit. Tentu, Hala Rintang terus menghampiri mereka, yang mana setelah mengalahkan para pasukan monster ganas dan ular piton penunggu Gunung Salju,
Master Feng Yun harus dapat melewati tangga ujian petir agar dapat sampai di atas puncak istana langit. Karena ambisinya tak ingin gagal untuk menjadi dewa, Master Feng Yun sengaja menyerap semua energi spiritual yang dimiliki anak buahnya agar ia dapat dengan mudah dan mampu melewati tangga ujian petir. Dong yang tak ingin hal tersebut terjadi, ia berusaha untuk menggagalkannya. Namun dirinya malah ikut terserap masuk ke dalam formasi Master Feng Yun. Yang untungnya Lin Xuan datang tepat waktu memecahkan formasi penyerapan jiwa yang dilakukan oleh Master Feng Yun. Dan di saat inilah duel maut antar mereka pun tak terhindarkan. Karena saat ini Lin Xuan sudah berhasil mencapai tahapan level kultivasi tingkat 6 secara sempurna. Tentu Master Feng Yun bukanlah lawan yang imbang baginya. Dalam keadaan yang tertatih-tatih itulah, ambisi Master Feng Yun untuk menjadi dewa tetap tak tergoyahkan, yang mana dirinya nekat untuk menaiki ujian tangga petir agar menjadi seorang dewa abadi. Namun nasib naas menimpa pada Master Feng Yun, yang mana sambaran petir geledek tersebut membuat dirinya musnah tanpa sisa. Seusai kejadian tersebut, mereka dikejutkan akan kehadiran si iblis jahat yang selama ini telah menjelma sebagai dewa agung. Tentu iblis jahat inilah yang mempengaruhi manusia penduduk bumi untuk saling bertarung, bahkan membunuh dengan imbalan akan menjanjikan mereka hidup dalam keabadian. Lin Xuan yang geram akan ulah si iblis tersebut yang selalu memanfaatkan nyawa setiap manusia untuk ia gunakan demi meningkatkan kemampuan kultivasinya. Akhirnya Lin Xuan memilih untuk menghancurkan ilusi jalan tangga petir agar ia tak lagi bisa menipu manusia kembali. Namun masalah tak cukup sampai di situ, yang mana desa Lin Xuan menjadi sasaran empuk amukan dari si iblis Wu Xiang. Lin Xuan yang tak ingin banyak nyawa penduduk desa berjatuhan, dengan dibantu Dong mereka berusaha untuk menyelamatkan dan menangkis sambaran petir geledek iblis Wu Xiang. Karena titik dari kesabarannya sudahlah habis, Lin Xuan yang murka seketika dirinya melesatkan pusaka pedang legendaris api sucinya dan melesat di atas langit untuk menahan serangan sambaran petir geledek iblis Wu Xiang. Dari ribuan sambaran petir geledek tersebut, akhirnya Lin Xuan si pemuda desa tersebut bertransformasi berubah bentuk menjadi dewa perang yang abadi. Hingga hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Ujian terberat dalam kehidupan yakni berusaha untuk terus melatih kesabaran agar tak sakit mendengarkan ocehan orang. Ya adalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena Udut dan Kopi Nembok Darmi sudah sangat menanti. Saya Miminasi Film, bye-bye.